Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya sedap banget, yaitu tongseng ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 400 gram ayam broiler. Ini ayamnya yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian sayap atau paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Bahan selanjutnya ada kol. Untuk kolnya ini secukupnya saja. Kemudian kita potong agak besar dan kita pisah-pisahkan seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe, 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar. Untuk ketumbar dan kemirinya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu supaya rasanya lebih sedap. Semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Ketumbar dan kemirinya masukkan juga di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini. Hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 1 buah tomat yang matang, ukuran besar, potong menjadi 6 bagian atau potong sesuai selera, boleh kecil-kecil. 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini. Satu lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk. Tambahkan juga 10 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawitnya ini saya utuhkan saja. Kalau teman-teman mau dipotong-potong juga boleh ya, sesuaikan selera saja. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Tambahkan juga sedikit santan. Ini santannya saya menggunakan yang instan dan juga kecap manis. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan ayam semuanya. Kemudian kita tumis bersama bumbunya sampai ayamnya berubah warna. Kira-kira seperti ini, warna ayamnya sudah berubah. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 600 ml. Satu sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup supaya cepat. Oke teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya tambahkan dulu 1 sendok teh.
Tambahkan juga sedikit santan instan, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan sayurannya, sayur kol, dan juga tomat, daun bawang, cabai. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah sayurannya masuk seperti ini, memasaknya jangan terlalu lama supaya sayurannya tidak terlalu matang, masih fresh. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tongseng ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Tongseng ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat, pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget, yaitu ayam kecap pedas manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan campur ya teman-teman, ada bagian dada, paha, ceket, dan sayap. Kemudian ayamnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Ini ayamnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya, tinggal memotongnya saja. Untuk memotong ayamnya ini sesuaikan selera teman-teman saja, mau agak besar atau mau kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita akan merebus ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Tujuannya ayamnya direbus terlebih dahulu untuk membuang kotorannya dan juga mengurangi bau amis ya. Rebus ayam selama kurang lebih 10 menit. Oke, seperti ini ya, sudah 10 menit. Selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri, sedikit kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas jahe, 1 batang serai. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya.
Masukkan juga bumbu pelengkapnya, jahe dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, minyaknya sudah keluar dan aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, sepuluh gram gula merah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan 3 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas manis sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindah di piring saji. Belum disajikan, taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Ayam kecap pedas manis siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep sayur menu lebaran, pendamping ketupat dan lontong. Kuahnya sedap banget, gurih dan kental, yaitu opor ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan ini campur, ada paha, ada sayap dan juga ceker. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian dada saja, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Mau menggunakan ayam kampung juga boleh, tidak harus ayam broiler. Untuk ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu sebentar. Di sini sudah saya siapkan air dan juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam semuanya. Rebusnya sebentar saja, tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya. Seperti ini yang warnanya putih-putih itu, kotorannya sudah keluar. Kemudian matikan kompornya. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan ayamnya. Bahan selanjutnya ada 400 ml santan kental, 400 ml santan encer. Selanjutnya untuk bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian sepucuk sendok teh jinten, setengah sendok teh merica, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit. Semuanya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe, dan juga serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tumis ayam bersama bumbunya supaya rasanya lebih gurih. Setelah kita tumis ayam dan bumbu, baru kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Cobeknya saya koretin menggunakan santan, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Oke, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Boleh juga sebelumnya dicek ya menggunakan garpu seperti ini, apakah ayamnya sudah empuk. Setelah ayamnya empuk, kuahnya menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masak opor ayam dengan cara seperti ini akan menghasilkan kuahnya yang kental dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Mangkok bekas santannya saya koretin lagi ya teman-teman, eman-eman masih ada santan yang menempel. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai nanti sayur opornya matang, kuahnya mendidih supaya santannya tidak pecah. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah meletup-letup. Ini tandanya opor ayam sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini supaya santannya tidak pecah, menghasilkan kuah yang kental. Dan inilah hasilnya, opor ayam sudah matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Aroma opor ayamnya harum banget ini teman-teman. Kuahnya kental, gurih, sedap banget. Cocok sekali sebagai sayur pendamping lontong dan ketupat saat lebaran. Jangan lupa sebelum disajikan taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Opor ayam lebaran siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak ayam bakar taliwang ala rumahan, bumbunya super simple. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, ada 1 ekor ayam. Ayam yang saya gunakan ini adalah ayam kampung yang masih muda, beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Sudah saya cuci bersih, kemudian beri perasan air jeruk atau air lemon, sesuaikan yang ada di rumah teman-teman saja, dan ratakan seperti ini. Bagian baliknya juga sama ya, beri perasan air jeruk juga. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus ayam kampung.
Selanjutnya beri garam lalu ratakan ke semua bagian ayam. Bagian baliknya juga sama ya, diberi garam dan ratakan seperti ini. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada bawang merah, ini kurang lebih sekitar 16 buah. Kemudian bawang putih 14 siung, 1 genggam cabai rawit merah, 16 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, 6 butir kemiri sangrai. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Kemirinya juga sama, saya potong-potong terlebih dahulu. Cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga sama ya, dipotong-potong semua. Oke, semua bahan bumbunya sudah selesai saya potong. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender, atau teman-teman kalau mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh ya. Nah, ini hasilnya bumbu yang telah kita haluskan benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 2 iris lengkuas, 2 ruas jahe, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe dan serainya ini saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong saja menjadi 3 bagian ya, atau mau ditali juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan. Jangan dikasih minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saat menghaluskan bumbunya itu menggunakan air. Jadi kita tumis sampai airnya itu menyusut, baru nanti kemudian diberi minyak goreng. Nah, kira-kira seperti ini kadar airnya sudah menyusut. Kemudian beri minyak goreng secukupnya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan juga gula merah dan juga terasi. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, masukkan 5 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan santan. Santan yang saya gunakan ini santan segar. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Beri 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasa teman-teman gunakan, tidak harus kaldu jamur. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah mendidih kita masukkan ayamnya yang telah kita marinasi tadi. Sebelumnya, setelah dimarinasi tadi, ayamnya sudah saya cuci bersih lagi ya. Ratakan sama bumbunya. Kemudian kita tutup agar ayamnya cepat empuk. Jangan lupa dibalik agar yang bagian bawahnya tidak gosong dan ayamnya matangnya merata. Kemudian tutup kembali.
Oke, bumbunya sudah mulai mengental dan kuahnya juga sudah menyusut. Tandanya ayam sebentar lagi matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya setelah ayamnya dimasak. Bumbunya sudah mengental, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Oke, sekarang kita ke tahap membakar ayamnya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian beri sedikit margarin dan ratakan seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya. Lalu olesi bumbu sisa merebus ayamnya tadi ya. Olesi semua bagian ayamnya sampai merata. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang atau bakaran lainnya juga boleh ya, tidak harus teflon. Sesuaikan saja yang ada di rumah. Bagian baliknya juga sama ya, diolesi bumbu. Di tahap membakarnya ini agak lama ya teman-teman, karena untuk mengolesi bumbunya ini sampai diulang 5 kali atau 6 kali ya, agar rasanya itu lebih mantap dan lezat. Oke, ini tahap kelima saya mengolesi bumbunya. Pokoknya harus telaten agar menghasilkan ayam bakar taliwang yang sempurna. Nah, inilah hasilnya, ayam bakar taliwang sudah matang. Agak sedikit gosong, tidak apa-apa ya teman-teman, karena namanya juga ayam bakar. Aromanya sangat harum banget. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Belum disajikan, kita olesi lagi bumbu sisanya tadi ya, sampai merata. Ayam bakar taliwang siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan ayam, bahannya rendang ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini bagian campur ya teman-teman, ada paha, ada sayap, ada bagian dada. Teman-teman juga bisa menggunakan yang bagian dada saja ataupun paha, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Bisa juga menggunakan ayam kampung, tidak harus ayam broiler. Ayamnya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya potong-potong. Potongnya agak besar-besar. Kemudian kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 250 ml santan kental dan 300 ml santan encer. Untuk bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman bisa menggunakan cabai merah besar juga ya, sesuaikan saja yang ada. Karena saya adanya cabai merah keriting, jadi saya gunakan cabai merah keriting saja. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya untuk bahan bumbu lainnya ada gula merah 7 gram, 2 butir kemiri, sedikit pala, setengah sendok teh ketumbar butiran. Selanjutnya semua bahan bumbunya akan saya blender. Kita masukkan semuanya ke dalam blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Dan ini hasil bumbunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, lengkuas. Bumbu tambahannya ada 1 saset bumbu rendang instan merek ini ya, karena saya tidak menggunakan kayu manis ataupun kapulaga, kemudian cengkeh, jadi cukup menggunakan bumbu racik Indofood ini saja, sudah cukup. Hasilnya insya Allah enak banget. Untuk serai, jahe, dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini ya.
Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Jangan lupa nyalakan kompornya. Kemudian kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi tanpa minyak ya teman-teman, karena kita akan mengurangi kadar airnya terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan minyak. Selanjutnya kita osreng-osreng sampai bumbunya kering, kadar airnya hilang. Oke, jadi seperti ini, kadar airnya sudah berkurang, bumbunya sudah mulai kering, baru kita tambahkan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, dan serai. Tumis kembali bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya berkurang atau menyusut. Karena kita menggunakan ayam broiler, jadi kita masak santannya seperti ini dulu ya teman-teman, sampai menyusut supaya ayamnya tidak kematangan, nanti hasilnya hancur. Kalau teman-teman menggunakan ayam kampung, bisa dimasukkan bareng santan encer. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan ayam semuanya. Kita masukkan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak ayamnya sampai kuahnya menyusut, baru kemudian nanti kita masukkan santan kentalnya. Masak rendang ayam ini lumayan agak lama ya teman-teman. Oke, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masukkan gula merahnya dan juga bumbu rendang instan. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak rendang ayamnya ini sampai kuahnya menyusut, bumbu mengental dan meresap. Jangan lupa sering-sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Oke, rendang ayamnya ini sudah mulai menyusut kuahnya ya, minyaknya juga sudah keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Rendang ayam sudah matang, bumbunya mengental, meresap. Kemudian kita buangi bumbu pelengkapnya ya, ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Kemudian kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Rendang ayam siap untuk disajikan.